Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada seluruh ananda kelas 6A, B, C. Ayahanda doakan seluruh ananda dan orang tua wali murid dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di kelas 6 di pelajaran Budaya Melayu Riau. Pelajaran pertama di Budaya Melayu Riau kelas 6 mempelajari tentang sejarah Melayu Riau. Sebelum Ananda menonton video ini, pastikan sudah mempunyai buku catatan, pensil, penghapus, pena jika diperlukan. Bagi yang sudah memiliki buku cetak atau buku paket, silahkan dibuka buku BMR-nya di halaman 2. Silahkan buku BMR-nya dibuka mulai dari halaman 2 sampai halaman 4. Oke, langsung saja. Pelajaran pertama. Pelajaran pertama tentang sejarah Melayu Riau. Dengarkan baik-baik, simak dengan betul. Apabila berkisah tentang sejarah Melayu Riau, maka ada 3 kitab utama yang menjadi rujukan. Tiga kitab utama yang menjadi rujukan. Masih ada lagi kitab-kitab yang lainnya, cuma yang 3 ini menjadi pokoknya. Yang pertama ada namanya kitab Sulatus Salatin, dalam kurung artinya silsilah para sultan. Kitab ini ditulis oleh Tun Sri Lanang. Selesai ditulis sekitar tahun 1612 Masehi. Ini kitab yang pertama. Kitab yang kedua ada namanya Tuhfat An-Nafis, artinya bingkisan yang amat berharga, ditulis oleh Allahyarham Raja Ali Haji yang menulis Gurindam 12. Selesai ditulis sekitar abad ke-19 Masehi. Kemudian kitab yang ketiga ada kitab Hikayat Siak, ditulis oleh Tengku Said. Selesai ditulis sekitar abad 19 Masehi. Ketiga kitab ini ditulis antara pemerintahan Melaka sampai Kesultanan terakhir Melayu, yakni Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ananda yang sudah pernah ke Siak pasti tahu Istana Siak Sri Indrapura. Selanjutnya, ketiga kitab ini ada sedikit perbedaan, di mana kitab Sulatus Salatin menyebutkan bahwa raja atau sultan dari Melayu itu berasal dari keturunan Zulkarnain menurut kitab Sulatus Salatin. Tetapi menurut Tuhfat An-Nafis, Hikayat Siak ini tidak ada hubungan. Maka itu perbedaannya dari kitab Sulatus Salatin dengan Tuhfat An-Nafis dan Hikayat Siak. Tuhfat An-Nafis dan Hikayat Siak sepakat menyebutkan bahwa asal kerajaan Melayu adalah dari Bukit Siguntang. Sekali lagi ayahanda ulang. Menurut kitab Sulatus Salatin, asal kerajaan Melayu sultannya dari keturunan Iskandar Zulkarnain yang menguasai sepertiga dunia pada masanya, menurut Sulatus Salatin. Sementara menurut Tuhfat An-Nafis dan Hikayat Siak, kerajaan Melayu bermula dari Bukit Siguntang di Sumatera Selatan. Sampai di sini paham? Oke, ini dicatat semua ya. Lanjut. Nah, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Biasanya ditulis di gua, di batu, dan lain-lain sebagainya. Prasasti Kedukan Bukit ini berada di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Ini yang di awal tadi menurut Tuhfat An-Nafis dan Hikayat Siak, dari sinilah bermulanya.
mulai dari Prasasti Kedukan Bukit di Kampung Kedukan, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini ditemukan oleh M. Batenburg pada tanggal 29 November 1920 Masehi. Prasasti ini menggunakan bahasa Pallawa. Pallawa itu adalah aksara yang dipakai untuk menuliskan bahasa di India Selatan dan diturunkan dari aksara Brahmi atau disebut juga aksara Grantha. Ini semua bahasa Buddha ya. Kalau nggak Buddha mungkin Hindu. Selanjutnya, isi dari prasasti ini, Prasasti Kedukan Bukit ini, isinya menceritakan kisah perjalanan Dapun Tahang bersama 20.000 tentara menggunakan armada sampan sebanyak 1.312 sampan. Inilah kisah isi dari Prasasti Kedukan Bukit. Ini perjalanan menggunakan sampan dari Minangatamuan. Ini nanti dari Minangatamuan. Selanjutnya lihat dari Minangatamuan. Minangatamuan ini lebih tepatnya sekarang Muara Takus. Minangatamuan artinya tempat pertemuan sungai-sungai besar yang terletak di tengah pulau, dan ini merujuk kepada Muara Takus karena di daerah sinilah ditemukannya mudah akses ke Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri di Candi Muara Takus. Selanjutnya, Maharaja Sriwijaya. Sriwijaya ini kemaharajaan bahari di Pulau Sumatera antara abad ke-7 sampai ke-13 Masehi yang banyak memberikan pengaruh terhadap Nusantara. Apa itu Sriwijaya? Kemaharajaan bahari di Pulau Sumatera mulai abad ke-7 hingga 13 Masehi. Maharaja Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi membangun candi baru yang dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Ingat, Maharaja Sriwijaya mempunyai hubungan, kalau bahasa sekarangnya diplomatik, kalau bahasa untuk SD-nya hubungan persahabatan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Cina. Karena mereka ada kerjasama, maka kerajaan Sriwijaya pun membangun satu candi yang diberikan kepada Kaisar Cina. Karena kita sudah lama bersahabat, saya berikan tanda persahabatan kepadamu satu buah candi. Candi ini dinamakanlah dengan Cian Tian Huangsu. Mohon maaf Bapak, lidahnya bukan lidah orang Cina, kalau bahasanya agak keras. Cian Tian Huangsu, atau lebih mudahnya disebut Candi Bungsu. Ini terdapat di dalam komplek Candi Muara Takus. Ananda yang sudah pernah ke Muara Takus mungkin sudah paham. Mungkin secara singkat sejarah Melayu Riau untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Belajar sejarah artinya rumit karena ada tanggal, ada tempat yang harus dihafal. Tapi ini semua tidak menjadi rintangan kalau Ananda memang bersungguh-sungguh mempelajari. Apalagi kita mempelajari sejarah ini tidak terlepas dari pengaruh seperti istilah-istilah Cina, istilah-istilah Buddha, dan lain sebagainya. Ini adalah kekayaan negara kita. Itu saja yang dapat Ayahanda sampaikan. Ini semua dicatat mulai dari awal sampai akhir di buku catatan BMR kelas 6. Tidak dicampur-campur. Itu saja. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan hubungi WA Ayahanda dengan format sebutkan nama dan kelas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.